Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada modul 4 pelatihan otomasi industri. Pada modul 4 kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus trainer kit dengan PLC. Dan khusus di modul 4 ini kita akan menggunakan tiga software, yaitu yang pertama ada CS Programmer yang digunakan untuk membuat program dari konveyor. Yang kedua ada CX Designer yang digunakan untuk memvisualisasikan program dari CS Programmer secara dua dimensi. Dan yang ketiga kita menggunakan software Arduino ID yang digunakan untuk membuat program sensor ya teman-teman. Jadi untuk modul 4 ini mungkin cukup kompleks ya teman-teman karena kita menggunakan tiga software sekaligus. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan program conveyor di software CS Programmer. Pertama-tama seperti biasa kita akan membuat file baru. Klik kanan lalu new file dengan nama filenya yaitu modul 4 Container Kit. Setelah itu kita buka software CX Programmer-nya menggunakan CX1 lalu CS Programmer. Caranya masih seperti biasa, akan muncul tampilan awal seperti ini ya teman-teman, sudah tidak asing lagi. Lalu kita pilih file dan new file. Sini kita namakan device name-nya yaitu conveyor. Dan untuk device tipenya kita gunakan CP1E. Untuk setting CPU tipenya kita gunakan N20, lalu kita pilih OK, dan kita pilih OK lagi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk program conveyor di CX Programmer ini, kita akan membuat tiga conveyor yang selalu berjalan bersamaan dan berhenti pun bersamaan. Jadi ketiga conveyor ini cara kerjanya akan berjalan secara bersamaan selama 7 detik dan akan berhenti secara bersamaan dalam waktu 3 detik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi langsung saja untuk section 0 ini kita akan membuat tombol start dan tombol stop dulu seperti biasa ya. Kita gunakan new contact, lalu dengan kode 0.00 kita beri nama start. Lalu new close contact untuk stop. Setelah itu kita buat outputnya yaitu 1.00 untuk relay bantu. 1.00 relay bantu. Untuk section 0, seperti biasa kita hanya membuat tombol start dan tombol stop saja. Dan kemudian kita akan membuat tiga conveyor yang dapat berjalan bersamaan di section 1. Kita harus memanggil nilai bantu di section 1 dengan new contact. Lalu kita panggil nilai bantu dengan 1.00. Lalu kita buat outputnya dengan new coil, yaitu dengan kode 100.00. Kita beri nama conveyor 1. Karena kita membutuhkan tiga conveyor, otomatis kita harus mencabangkan di section 1 ini tiga conveyor secara bersamaan. Kita cabangkan ke bawah untuk conveyor yang kedua. Kita buat outputnya new coil dengan kode 100.01. Kita beri nama conveyor 2. Lalu kita buat lagi percabangan di bawahnya untuk membuat output 100.02 yaitu conveyor 3. Kita telah membuat program conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3 dalam satu section. Artinya conveyor ini akan berjalan secara bersamaan, teman-teman. Akan tetapi dalam studi kasus kita ini conveyor tersebut akan berjalan selama 7 detik, teman-teman. Otomatis pada program section 1 ini kita harus
beri percambangan lagi, dan kita beri instruksi atau dengan new instruction tim 000 crash 70 yang artinya menyala selama 7 detik atau berjalan selama 7 detik. Kita enter, kita beri penamaannya itu timer jalan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ketika tombol start ini ditekan, maka otomatis akan ada arus listrik yang mengalir. Maka otomatis konveyor 1, konveyor 2, dan konveyor 3 ini akan berjalan secara bersamaan dengan waktu 7 detik. Namun di sini kita belum memanggil timer 7 detik dari masing-masing konveyornya. Bagaimana caranya? Kita gunakan new close contact, kita panggil T000, enter, timer jalan, lalu di bawahnya juga kita beri lagi new close contact, T000, timer jalan, kita beri lagi di bawahnya new close contact, T000. Maaf teman-teman, T000, timer jalan. Setelah kita membuat program ketika konveyor ini untuk berjalan selama 7 detik, kita akan membuat program untuk timer hentinya agar ketika konveyor ini dapat berhenti secara bersamaan dalam waktu 3 detik. Kita buat timer henti di section kedua. Kita buat input atau kita panggil timer jalan dengan new kontak T00000 timer jalan, lalu kita buat outputnya yaitu dengan new interaction. Di sini kita akan beri kode tim 001 pagar atau crash 30 atau 3 detik ya teman-teman. Kita beri nama timer henti. Lalu untuk agar program ini terus berjalan tanpa adanya pengulangan, maka di sini kita akan berikan atau panggil timer henti dengan new close contact T002. Mohon maaf, 001. Maka otomatis ketika konveyor 1, konveyor 2, dan konveyor 3 berjalan, maka akan berganti ke timer henti. Akan berganti selama 3 detik. Konveyor 1, konveyor 2, konveyor 3 akan berhenti selama 3 detik. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk program conveyor ini cukup simpel ya teman-teman. Kita hanya memerlukan 3 conveyor dan 2 timer jalan dan henti. Seperti itu teman-teman. Lebih jelasnya kita dapat work on simulator terkait bagaimana cara kerja program conveyor ini. Kita pilih tombol start, klik kanan, set. Maka conveyor 1, 2, 3 akan menyala selama 7 detik, lalu akan berhenti selama 3 detik, lalu akan terus menyala lagi selama 7 detik. Jadi program ini akan terus menyala hingga tombol stop itu ditekan. Jika tombol stop tidak ditekan, maka conveyor akan terus menyala. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sistemnya tidak ada pengulangan, tapi akan terus berjalan hingga tombol stop ini ditekan. Ketika tombol stop ini ditekan, baru rangkaian akan mati atau program akan berhenti. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita kembalikan ke setelan awal. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait modul 4 program conveyor. Untuk teman-teman jangan lupa untuk meng-save file CS programmernya di file itu ya teman-teman. Di file yang telah kita buat tadi di modul 4 Trainer Kit.
Lalu kita beri nama conveyor. Kita save. Oke, setelah kita save, selanjutnya kita akan membuat program atau visualisasi CX Designer dan program sensor di Arduino ID. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pembuatan visualisasi dua dimensi menggunakan software CX Designer oleh rekan saya yaitu Rafif. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makarim Mardika Alfitra. Di sini saya juga selaku pengampu modul 4 dari pengantar trainer kit grading. Di mana sebelumnya tadi dari asal sebelumnya sudah membuat CX programmer dari trainer kit grading tersebut. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk membuat desain dan eh, sebuah visualisasi dari CX Designer-nya. Seperti itu. Baik, yang pertama kita buka file Explorer, lalu kita memilih CX1 dan memilih CX Designer. Setelah itu kita buka CX Designer-nya. Oke, baik. Setelah CX Designer terbuka, kita klik file yang ada di pojok kiri atas dan pilih New Project. Di sini project title ada file name, location, dan lain. Nah, untuk file name kita ganti dengan penamaan Conveyor. Kita simpan di modul yang sudah kita buat tadi. Nah, kita simpan di sini. Lalu klik OK. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan buat tombol start dan juga tombol stop. Kita menggunakan di sini on off button sebelah kiri ini dengan logo PB. Oke, baik, kita copy paste saja biar cepat. Setelah itu, untuk yang sebelah kiri itu tombol on dengan warna hijau. Di sini kita select shape di color atau shape ya. Select shape. Kita untuk shape-nya pilih yang lem, ada circle, objek, dan rectangle. Kita menggunakan rectangle dengan warna hijau untuk tombol on ya. Lalu kita beri nama di label dengan penamaan start. Oke. Setelah itu untuk tombol sebelah kanan, yakni tombol stop, kita menggunakan select shape di rectangle warna merah. Lalu kita beri nama di sini di kolom label stop. Oke, setelah tombol start dan juga stop terbuat, selanjutnya kita akan membuat konveyornya itu sendiri. Di mana untuk konveyor ini kita menggunakan bit lamp, kita klik, lalu kita buat tiga ya teman-teman, sesuai dengan programnya tadi. Oke, kita bikin tiga di sini. Untuk color atau shape-nya, kita pilih select shape. Untuk konveyor ini kita menggunakan pilihan order ya teman-teman. Lalu di sini ada konveyor. Nah, kita bisa memilih konveyor ini. Nah, pertama kita menggunakan konveyor vertikal dengan warna hijau. Jika konveyor tersebut berjalan, ditandai dengan warna hijau. Oke, kita pilih. Untuk select shape yang kedua, ini adalah off shape di mana semisal konveyor tersebut mati, kita pilih warna abu atau hitam.
Oke, baik. Nah, lalu kita atur ya. Kita atur, kita pakai asikan. Saat itu yang kedua, masih sama. Kita memilih select shape, terus ke order, lalu ke conveyor, dan memilih conveyor yang horizontal, teman-teman. Berwarna hijau jika menyala. Dan untuk yang offset-nya atau yang pada saat mati kita milih warna abu atau warna hitam. Oke, baik. Setelah itu kita atur untuk lokasi dan juga untuk penempatannya. Kita sesuaikan dengan bentuk sebelumnya, teman-teman. Baik, untuk yang ketiga masih sama, color and shape. Lalu kita pilih on shape-nya di order lalu conveyor dengan warna hijau, masih sama dengan yang pertama tadi. Untuk conveyor pada saat berjalan berwarna hijau dan select shape yang kedua atau off shape-nya kita memilih warna abu pada saat conveyor diam. Kita klik OK, kita atur seperti sebelahnya. Oke, untuk conveyor sudah kita selesai buat. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat timer, di mana tadi ada dua buah timer ya di CX programmernya. Yang pertama timer jalan, yang kedua timer henti. Kita menggunakan numeral display input untuk membuat timernya. Kita simpan di sini saja, di bawah tombol start dan ke tombol stop. Oke, setelah itu kita copy paste. Sebelumnya, mohon maaf, kita atur dulu. Klik dua kali di numeral display input. Setelah itu, kita ubah di sini, di general sini kita ubah. Untuk display type masih desimal. Storage type-nya kita menggunakan BCD2 atau unsigned satu word. Dengan integer di sini 2. Kita kurangi di sini integernya 2. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita copy paste. Jadi untuk yang sebelahnya itu timer jalan dan sebelahnya timer henti, teman-teman. Kita beri penamaan di sini ya dengan word button. Kita beri nama timer jalan dan juga timer henti. Dan ganti timer henti, teman-teman. Oke, baik kita rapikan dulu. Oke, setelah baik untuk tadi kita membuat timernya menggunakan BCD ya, teman-teman. Di sini singkatan BCD ya ini binary kode desimal. Jadi di mana binary kode desimal ini berawalan dari angka 0, lalu nanti
dia bisa sampai 9.999. Jadi dari nol dan berjalan ke positif seperti itu teman-teman. Jadi bukan dari nol berjalan ke negatif, dari nol berjalan ke positif seperti itu. Makanya kita menggunakan BCD2 atau binary kode desimal. Baik, setelah itu kita integrasikan di sini untuk tombol start, stop, portfolio, hingga timer ganti timer jalannya dengan CX programmer yang sudah dibuat tadi oleh Mas Yovanda. Baik, untuk tombol start stop sini kita menggunakan 00 dan 01. Kita integrasikan teman-teman. Di tombol start kita menggunakan 00. Ini sudah benar. Nah, untuk yang stopnya kita menggunakan 01. Di sini kita ganti jadi 01. 01. Nah, baik. Setelah itu untuk konveyornya, untuk konveyor pertama 100.00, konveyor kedua 100.01, konveyor tiga 100.02. Baik, kita integrasikan. Untuk ini kita menggunakan 100.01. Kita mengubahnya di sini teman-teman ya, bisa diperhatikan. Jadi angka ketiga di belakang titik ini kita ubah menjadi 100. Nah, 100.00, lalu di sini ada 100.01, 100.01, lalu lanjut ke sebelahnya 100.02. Nah, bisa diperhatikan kita mengubahnya dari tiga angka sebelum titik ya teman-teman. Nah, baik setelah semuanya sudah dirubah, untuk timernya kita menggunakan tim 001, yakni menandakan timer ya teman-teman, tim 00 dan juga tim 001. Untuk timer jalan di tim 00 atau 000 dan timer gantinya di 001. Kita integrasikan untuk timer jalannya. Kita di sini menambahkan tim ya teman-teman. Jadi setelah kode serial ini titik 2, kita tambahkan tim 000 untuk timer jalan. Dan untuk timer gantinya kita tambahkan tim 001 teman-teman. Nah, setelah ini selesai dibuat, kita save dan kita coba integrasikan di CX Programmer teman-teman. Oke, baik. Setelah kita membuat CX Designer-nya, lalu kita akan mencoba mengintegrasikan dengan CX Programmer yang sudah dibuat tadi. Dan mohon diingat teman-teman, untuk file dari CX Programmer dan juga CX Designer harus dalam satu file ya teman-teman yang sudah dibuat. Agar dari program CX Programmer dan desainernya bisa terintegrasi dengan baik. Contohnya seperti ini. Kita coba memastikan di data D. Nah, setelah kita menemukan file CX Designer yang tadi sudah kita simpan di dalam satu file yang sudah kita buat, kita integrasikan. Start. Oke, baik. Setelah berhasil, CX Designer yang sudah kita buat tadi desainnya akan muncul dengan program yang sudah dibuat tadi dan sudah diintegrasikan. Lalu kita coba untuk tombol startnya. Oke, konveyor berjalan selama 7 detik. Setelah itu, konveyor akan berhenti selama 3 detik. Lalu jalan lagi selama 7 detik. Dan berhenti selama 3 detik. Dan mengulang seperti itu teman-teman. Setelah itu, kita klik tombol stop. Nah, untuk tombol stop juga sudah berjalan dengan normal. Itu tandanya dari file yang sudah kita buat tadi, sudah benar ya teman-teman. Baik, mungkin untuk modul 4 Trainer Kit Grading,
dari saya dan juga Sevanda cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.